Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Safia Titin dengan NIM 180703009 dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniti. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Pada video ini saya akan membahas materi oksigen terlarut, di mana materi ini telah saya rangkum dari webinar yang berjudul Resolve for Oxygen Monitoring: The Key to a Healthy Aquaculture System, yang artinya pemanfaatan oksigen terlarut adalah kunci untuk sistem aquaculture yang sehat. Pada materi ini akan dibahas tentang komponen yang diperlukan untuk perkembangan sistem akuatik dan juga melakukan pengukuran oksigen. Nah, jadi produk perikanan budidaya merupakan komoditas yang penting untuk menyusun sumber makanan dan protein yang berkualitas baik untuk populasi global. Jadi ikan dan organisme laut lainnya akan meningkatkan kualitas sumber daya laut, sehingga dengan adanya keseimbangan di perairan maka otomatis organisme seperti ikan dan juga lainnya akan memiliki kualitas yang baik. Nah, jadi kita sebagai manusia, makhluk sosial harus tetap menjaga kelestarian dari perairan agar populasi ikan tersebut tetap terjaga. Nah, selanjutnya saya akan bahas komponen utama yang menyusun kualitas aquaculture, yaitu terdiri dari 4, yaitu ada kualitas air, makanan, suhu dan pH, dan juga yang terakhir oksigen terlarut. Nah, pertama itu kualitas air. Jadi kualitas air sangat mempengaruhi organisme yang terdapat di dalam suatu perairan. Jika kekeruhan yang tinggi dapat membatasi terjadinya fotosintesis. Nah, jika pada satu perairan itu kan terjadi kekeruhan, jika tingkat kekeruhannya tinggi, maka otomatis cahaya yang dari matahari itu tidak masuk secara maksimal ke dalam air, sehingga fotosintesis yang terjadi di dalam air itu tidak maksimal. Nah, karena fotosintesis ini menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh ikan, maka otomatis oksigen yang dihasilkan itu juga sedikit. Nah, menyebabkan ikan-ikan yang emang kebutuhan pokoknya itu oksigen akan mengalami ketergangguan dan bisa menyebabkan kematian pada ikan-ikan. Yang kedua ada makanan. Jadi makanan itu ya sumber utama juga selain oksigen bagi ikan-ikan di laut. Makanan itu dapat diperoleh dari dua, ada faktor internal dan sama eksternal. Kalau internal itu jadi diperoleh langsung secara alami dari tumbuhan ataupun plankton lainnya di dalam perairan. Nah, kalau di eksternal itu pemberian makanan oleh manusia yang dari luar perairan, dari luar, jadi oleh manusia. Jika eksternal ini jika harus pemberian makanan itu harus teratur, nggak boleh kebanyakan, karena kalau kebanyakan itu juga akan mempengaruhi perairan tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan makanan berlebihan. Yang pertama akan terakumulasi di dalam air. Nah, selanjutnya kan sudah terakumulasi di dalam air, maka akan meningkatkan nutrisi sehingga pertumbuhan alga meningkat. Karena pertumbuhan alga meningkat membuat akan menghabiskan oksigen di dalam air. Nah, ikan tadi kan memerlukan oksigen. Nah, jadi jika alga ini menyerap banyak oksigen, maka ikan itu akan mengalami kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan kematian. Intinya, antara makanan harus seimbang dengan populasi yang ada. Populasi yang ada di satu perairan. Jika tidak keseimbangan, maka akan terjadi ketidakseimbangan, akan terjadi gangguan. Selanjutnya ada faktor pH. pH dapat menyesuaikan dari aquaculture tersebut. Namun jika parameter berada di luar rentang toleransi, maka dibudidayakan dapat mengakibatkan terjadinya kerugian, peningkatan pertumbuhan dalam pH. Jadi peningkatan pertumbuhan dalam pH ini akan menunjukkan adanya kelebihan CO2 seperti organisme lainnya, yaitu bakteri. Mereka itu akan mengonsumsi O2 dan mengeluarkan CO2. Ini dia. Jadi pH ini juga akan sangat bertergantungan pada satu perairan.
Dan selanjutnya ada oksigen terlarut, ya dimana oksigen terlarut ini adalah kapasitas atau jumlah oksigen yang terdapat pada suatu perairan. Jadi sumber dari oksigen ini ada dua, yaitu ada alami dan buatan. Jika alami dapat diperoleh dari difusi gas, dari angin dan gelombang, dan juga dari fotosintesis yang tadi saya bilang di pertumbuhan. Proses mekanisme fotosintesisnya kan menghasilkan O2. Dan jika dari secara buatan itu dapat dibuat oleh manusia dengan teknologi yang jenis seperti sekarang. Jadi teknologinya dapat berupa roda dayung, air mancur, dan lainnya. Nah, kalau penggunaan alat elektronik pastinya harus sesuai dengan waktu tertentu supaya suplai oksigen yang dihasilkan itu sesuai. Nah, ini dari hasil pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ada 4 komponen yang bisa meningkatkan keseimbangan di suatu perairan, yaitu pertama ada makanan, ada oksigen terlarut, ada pH, dan juga ada kualitas air. Jadi keempat komponen tersebut akan saling ketergantungan, harus stabil antara kualitas air, makanan, pH, dan juga oksigen terlarut. Maka jika terjadi keseimbangan antara empat tersebut, maka populasi yang ada di suatu perairan itu akan tetap stabil, terjaga, sehingga tidak akan terjadi kepunahan. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kawan-kawan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.